Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Monstrous tahun 2022. Series ini adalah drama Korea yang menjelaskan tentang ditemukannya sebuah patung Buddha misterius yang cukup tua. Gubernur ingin menjadikan patung kepala Buddha ini sebagai daya tarik wisata, namun yang ia bebaskan sebenarnya adalah kutukan yang membawa petaka. Apa yang akan terjadi? Tapi sebelum mulai, Mimin mau nanya pendapat kalian, mending milih mana Mimin upload series seminggu sekali atau rekap film tapi seminggu 3 kali? Tulis di kolom komentar ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah hutan di malam hari. Kita akan melihat gubernur dan bawahannya yang sedang akan memeriksa patung kepala Buddha yang baru ditemukan. Walau gubernur sudah memerintah untuk diangkat, namun ada beberapa biksu yang melarangnya karena bisa membawa petaka. Gubernur mengabaikan mereka dan akhirnya kita bisa melihat patung kepala Buddha berukuran cukup besar yang digali dari dalam tanah. Namun walau terbuat dari batu, namun mata patung ini ditutup kain dengan tulisan tertentu. Gubernur meminta agar kain yang menutup mata patung ini dibuka. Seorang pria bernama Kevin diperintah untuk mencabut kain itu. Untuk mempermudah memahami alur cerita, Mimin bakal ganti nama karakter di series ini agar lebih mudah diingat ya. Saat pagi tiba, patung ini sudah berada di atas mobil truk dan Kevin membersihkannya. Saat membersihkan patung, perhatian Kevin terus tertuju pada mata patung ini yang sudah dibuka penutup matanya. Patung ini nantinya akan dibawa ke kantor kecamatan untuk dipertontonkan. Saat di perjalanan, seorang supir taksi melihat mata dari patung kepala Buddha ini. Di tempat lain, kita akan melihat anak SMA bernama Andika yang sedang akan berangkat sekolah. Hubungan Andika dengan ibunya yang bernama Kiki yang seorang polisi tidak terlalu baik. Andika ingin berjalan kaki ke sekolah, namun ibunya memaksa agar ikut naik mobil dengannya agar tidak terlambat. Sementara itu, di sebuah universitas kita akan melihat pria bernama Wendy yang menjual majalah buatannya tentang misteri dan hantu. Wendy kesini karena dipanggil dosen universitas ini untuk menunjukkan sesuatu. Dosen ingin mempertemukan Wendy dengan dua biksu yang mencarinya. Biksu ini ingin bertanya tentang cerita yang Wendy buat tentang patung Buddha yang menyegel kutukan di masa lalu, apakah itu nyata? Wendy menjawab pertanyaan ini dengan cerita yang ia buat berdasarkan cerita rakyat dan mitos namun dengan pendekatan ilmiah. Kenapa biksu penasaran adalah karena mereka pikir kalau patung kepala Buddha yang baru ditemukan adalah patung yang diceritakan di cerita rakyat ini. Dalam cerita ini, patung ini menyegel sebuah kutukan buruk dan dikubur untuk kebaikan bersama. Dengan ditemukannya patung kepala Buddha ini, biksu ingin Wendy memeriksanya. Wendy bersedia menginvestigasinya, namun ia ingin dibayar dan para biksu menerimanya. Dosen dan Wendy adalah teman. Dosen ingin Wendy mengajar di sini, namun ia menolaknya. Ternyata Wendy memiliki mantan istri yang juga seorang peneliti, namun karena suatu alasan mereka berpisah. Padahal mereka berdua adalah orang yang pintar dan berbakat dan kalau mereka mau, mereka bisa saja menjadi seorang dosen. 우리나라에서 유능하다는 연구자 둘이 하나는 시골에 숨어 살고 하나는 이러고. Sementara itu, di sebuah desa kita melihat perempuan bernama Raisa yang merupakan mantan istri Wendy. Raisa sedang di sebuah toko melihat tas anak kecil dan boneka. Ternyata Raisa dan Wendy memiliki anak perempuan yang telah meninggal. Hal ini membuat hubungan mereka memburuk dan akhirnya memilih berpisah. Di sore hari, langit tiba-tiba gelap yang menandakan akan turunnya hujan. Namun air yang turun berwarna hitam seolah tercampur polusi. Raisa pulang dengan taksi dan ia harus sedikit kehujanan saat sampai ke rumahnya. Ia tinggal sendiri di desa ini dan di saat yang sama menerima telepon dari kliennya. Saat ini Raisa bekerja sebagai penerjemah bahasa kuno. Di tempat lain, Wendy juga sedang mencari informasi mengenai patung kepala Buddha. Namun ia tidak bisa mengerti apa yang ditulis di kain yang menutup mata patung Buddha ini. Karena Raisa lebih baik dalam menerjemahkan bahasa kuno, Wendy meminta bantuannya. Raisa melihat foto patung Buddha sebelumnya dan karena tertarik, ia pun mulai menerjemahkannya walau tentunya butuh waktu. Sementara itu, Kevin pergi ke sebuah restoran yang biasa ia datangi. Ia memesan sebotol soju untuknya malam ini. Tubuh Kevin basah karena ia terkena hujan hitam ini.
Tiba-tiba mata Kevin terasa aneh dan tidak nyaman. Ia pergi ke toilet untuk membersihkan wajah dan matanya, namun rasa tak nyaman itu tak pernah hilang. Tiba-tiba muncul seorang pria tua yang ternyata ayah Wendy yang ia benci. Ayah Wendy meminta uang untuk berjudi, namun tentu Wendy menolaknya, bahkan mendorongnya. Wendy keluar toilet dan matanya semakin sakit dan ia kembali melihat ayahnya. Sebenarnya ini adalah ilusi karena ayah Wendy sebenarnya adalah pemilik toko. Mata Wendy berubah putih dan gambaran ayahnya menjadi menyeramkan. Wendy menjadi agresif dan menyerang ayahnya yang sebenarnya adalah pemilik toko. Pelanggan lain memisahkan mereka sebelum kejadian yang lebih buruk terjadi. Di tempat lain, Andika dan Kiki sedang di rumah dan hubungan mereka masih buruk. Andika adalah anak yang bermasalah di sekolah, bahkan hari ini ia berkelahi. Andika tidak mau mendengarkan ibunya sehingga Kiki menyita HP anaknya untuk seminggu. Di saat yang sama, Kiki menerima telepon untuk bertugas. Saat di perjalanan, hujan air hitam ini sudah berhenti dan kini berubah menjadi hujan es. Di lawan arah ada supir taksi sebelumnya yang sudah memiliki mata berwarna putih. Pria ini melawan arah, namun untungnya Kiki berhasil menghindarinya. Tak lama kemudian, Kiki sampai di kantor polisi. Dari kaca mobilnya yang pecah, ia bisa melihat potongan es yang berbentuk seperti tengkorak dengan noda air hitam. Di dalam kantor polisi, Kiki melihat Kevin yang sudah ditahan polisi. Karena desa ini kecil, Kiki mengenal Kevin dan mengenalnya sebagai pria yang baik. Sehingga ia pikir Kevin tidak mungkin melakukan kekerasan seperti berkelahi. Namun saat ini Kevin berhalusinasi seolah memakai narkoba. Kevin tiba-tiba mengamuk hingga mulutnya berbusa. Ia mencoba menyerang Kiki, namun untungnya tangannya diborgol ke kursi sehingga tangan Kevin patah. Dengan cepat, Kevin yang sudah tak sadarkan diri dibawa ambulan ke rumah sakit. Walau sedang tak sadarkan diri, namun matanya masih berwarna putih. Perawat tidak pernah menangani kasus seperti ini sehingga ia tidak tahu pasti apa yang Kevin alami. Keesokan harinya di desa, tetangga Raisa mengajaknya ke kantor kecamatan karena akan diadakan pertemuan membahas hujan air hitam kemarin. Raisa awalnya tidak mau pergi karena ia memiliki pekerjaan, namun tetangganya memaksa dan terpaksa Raisa ikut dengannya. Tak lama kemudian mereka sampai di kantor kecamatan bersama warga lain yang juga penasaran. Saat di sana, Raisa melihat patung kepala Buddha yang baru saja dipindahkan ke sini. Perhatian Raisa tertuju pada mata patung ini karena tidak memiliki penutup mata seperti apa yang ia lihat di foto. Di tempat lain, seorang pria bernama Soleh baru bebas dari penjara kemarin dan pulang ke rumah. Ia menelpon temannya dan memberitahunya kalau ia sudah terbebas dan meminta untuk mengumpulkan teman-temannya. Ia juga bertanya tentang apa yang dilakukan Andika. Temannya memberitahu kalau saat ini Andika sedang melakukan community service di kantor kecamatan karena kemarin ia berkelahi di sekolah. Mendengar ini, ia ingin teman-temannya berkumpul di kantor kecamatan. Sementara itu, para biksu sedang mencari informasi mengenai patung Buddha ini. Ia sadar kalau penutup mata ini adalah alat untuk menyegel iblis jahat di dalamnya. Karena kain penutup mata ini berlapis-lapis, artinya iblis di dalamnya bukanlah iblis sembarangan. Sepertinya iblis ini memiliki kemampuan dengan matanya. Di saat yang sama, kepala biksu memanggilnya. Ia dipanggil karena kepala biksu ingin ia menghentikan investigasi mengenai patung kepala Buddha sebelumnya. Kepala biksu sudah dihubungi gubernur dan karena ia bisa dibeli dan tidak mempercayai mitos itu membuatnya tidak mempercayainya. Setelah pergi dari ruangan kepala biksu, ia melihat biksu lain berlari ketakutan dari kuil. Karena penasaran, ia memeriksanya dan yang ia temukan adalah di salah satu lukisan mengeluarkan darah di matanya. Ini adalah peringatan tentang petaka yang akan terjadi. Biksu yakin dengan dibawanya patung kepala Buddha ini bisa membawa malapetaka. Namun sekali lagi karena tidak mempercayainya, kepala biksu melarangnya melawan perintah gubernur. Di tempat lain, Andika sedang bersih-bersih di kantor kecamatan dan saat di toilet, ia dikepung oleh anak buah Soleh yang ternyata adalah ketua geng motor. Andika dibawa paksa ke rooftop di mana Soleh sudah menunggunya.
Di sana, Andika dipukuli karena sepertinya Andika lah yang membuat Soleh dipenjara, apalagi ibu Andika seorang polisi. Soleh mengeluarkan pisau dan mengancam akan menyakiti ibu Andika dan terus menyakitinya. Di saat yang sama, dua orang datang ke rooftop sementara Soleh dan gengnya tidak takut walau ketahuan. Andika memanfaatkan ini untuk pergi dan membersihkan diri di toilet. Andika ingin memberitahu petugas kecamatan kalau hukumannya sudah selesai. Namun masalahnya, petugas kecamatan sedang sibuk karena akan diadakan pertemuan dadakan karena hujan hitam sebelumnya. Sementara itu, Raisa masih di sekitar patung kepala Buddha dan memberitahu petugas kalau benda seperti ini tidak boleh dipertunjukkan. Namun karena ini bukan tugasnya, ia tidak bisa melakukan apapun. Raisa yang merasa ada sesuatu di mata patung ini memutuskan untuk mematikan lampu sehingga mata patung ini tidak terlihat dari luar kaca. Kemudian Raisa memasuki aula yang sudah dipenuhi warga yang penasaran. Raisa tak banyak mengenal warga lain, namun perhatiannya tertuju pada seorang pria. Pria ini adalah orang yang mengendarai mobil yang menabrak anaknya hingga meninggal. Raisa pergi dari aula dan menelpon Wendy dan bertanya apakah pria sebelumnya telah keluar dari penjara. Wendy tidak mengerti maksudnya karena tentunya saat ini orang itu masih di penjara dan orang yang Raisa lihat di aula sebenarnya adalah halusinasi. Raisa mematikan telepon dan di saat yang sama Wendy mendengar berita dari radio yang memberitahu hujan hitam yang terjadi di desa. Sehingga warga dikumpulkan di aula kantor kecamatan untuk membahas masalah ini. Mendengar ini, Wendy memutuskan untuk pergi ke desa memeriksa Raisa. Sementara itu, Raisa kembali ke aula namun di sana ia tidak bisa menemukan pria yang menabrak anaknya. Para warga marah karena pertemuan ini masih belum dimulai. Tak lama kemudian, gubernur dan stafnya datang di pertemuan ini. Gubernur sendiri sebenarnya belum tahu apa-apa tentang hujan hitam kemarin, namun ia hanya bisa menenangkan mereka. Kalau pemerintah butuh waktu untuk menginvestigasinya. Sementara itu di rooftop, Soleh dan teman-temannya bisa melihat kalau langit menjadi gelap dipenuhi kabut. Terjadi ledakan dan teriakan terdengar dari kejauhan. Di rooftop juga ada seorang pria dengan mata yang berubah menjadi putih. Sementara itu di aula, seorang petani memegang sebuah celurit dengan mata yang juga sudah berwarna putih. 갑자기 왜 그래요? 정신 차려! Ia menjadi agresif karena halusinasinya dan menyerang orang-orang di sana dan memulai kepanikan. Di saat yang sama, Raisa kembali melihat pria yang menabrak anaknya namun ia memilih mengabaikannya. Orang-orang melarikan diri keluar kantor kecamatan dan Raisa melihat pria di rooftop sebelumnya yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Tetangga Raisa yang mengajaknya ke kantor kecamatan juga ditabrak mobil hingga meninggal. Chaos terjadi di mana-mana dan orang dengan mata berwarna putih menjadi agresif dan membunuh siapapun di dekatnya. Sementara itu di kota, Kiki sedang di rumah sakit setelah mengantar Kevin yang dirawat. Ibu Kevin juga sudah ada di sana dan tidak mengerti kenapa anaknya menjadi agresif. Kiki menemani ibu Kevin untuk menemui dokter. Dokter menjelaskan kalau di darah Kevin tidak ditemukan narkoba atau alkohol berlebih untuk mempengaruhi perilaku ekstrim seperti ini. Namun glutamic acid dalam darahnya beberapa ratus kali lebih tinggi dari seharusnya dan hal ini bisa menyebabkan halusinasi. Ini adalah kondisi yang seharusnya tidak mungkin terjadi tanpa konsumsi narkoba. Menurut pendapatnya, dengan kondisi seperti ini seharusnya Kevin meninggal malam kemarin. Namun anehnya saat darahnya diperiksa lagi pagi ini, kadar glutamic acid di darahnya sudah kembali normal. Setelah dari rumah sakit, Kiki ditelepon anak buahnya untuk segera ke kantor polisi. Kembali ke kantor kecamatan, Soleh dan yang lainnya melihat orang-orang saling bunuh dari atas rooftop. Namun Soleh yang seorang psikopat malah senang dan memanfaatkan ini untuk memukuli dan membunuh orang-orang padahal ia tidak memiliki mata putih. Beberapa yang selamat memutuskan untuk berlindung kembali ke dalam kantor kecamatan. Di antara mereka ada Raisa dan Andika, namun Soleh dan teman-temannya juga ikut berlindung di dalam. Mereka membarikade pintu agar orang yang terpengaruh tidak memasuki kantor kecamatan. Saat di dalam, Raisa kembali melihat pria yang menabrak anaknya, namun ia memilih untuk menghindarinya dan Andika menyadarinya. Semua orang menerima pesan darurat di ponsel mereka yang berkata kalau ada bencana di desa ini dan akan dikarantina.
Berita hujan kemarin sudah menjadi berita nasional dan biksu sudah melihat berita ini dan melihat patung Buddha yang tidak memiliki penutup mata. Di saat yang sama, Wendy sudah berada di jalan untuk pergi ke desa, namun jalan ke sana ditutup karena desa ini sedang dikarantina. Tentara menghalangi jalan dan Wendy tidak bisa melewati batas desa. Wendy mencoba mengarahkan massa untuk menekan para tentara, namun hal ini masih tak berhasil. Di saat yang sama, Kiki datang dengan taksi yang tentunya juga dihentikan tentara. Namun Kiki yang seorang kepala departemen polisi juga tidak diizinkan melewati batas desa. Sementara itu di kantor kecamatan, orang-orang bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Soleh berkata kalau orang-orang menjadi agresif karena hujan hitam kemarin yang mungkin memiliki virus mematikan. Ia menyarankan untuk membunuh orang yang terinfeksi agar wabah ini tidak menyebar. Namun tentu membunuh bukanlah hal yang sepele bahkan untuk orang yang terinfeksi. Di saat yang sama, Raisa tiba-tiba pingsan. Soleh berpikir kalau Raisa terinfeksi virus dan harus segera dibunuh. Orang-orang hanya diam dan hanya Andika yang melindungi Raisa. Soleh meminta anak buahnya memegangi Andika, namun Andika melawan sementara orang desa di sana hanya diam. Soleh menyerang Andika dan membuatnya tak berdaya. Soleh mendekati Raisa untuk membunuhnya, namun Andika tak menyerah dan masih melawan. Andika terus melawan, namun Soleh tidak bisa membunuh Andika. Di saat yang sama, ponsel Raisa berbunyi karena Wendy menelponnya. Soleh meninggalkan Andika dan Raisa, kemudian Andika mengangkat telepon Raisa. Andika memberitahu kalau ia, Raisa, dan beberapa orang lain berlindung di dalam kantor kecamatan. Kiki mendengar Wendy menyebut nama Andika dan meminjam teleponnya untuk menanyakan kabar Andika. Namun gubernur merebut telepon dan berbicara dengan Kiki. Gubernur bertanya di mana bantuan polisi dan tentu Kiki yang merupakan kepala polisi patrol berkata kalau akan pergi ke sana secepatnya. Tahu kalau Raisa dan Andika berada di tempat yang sama, Wendy ingin ia dan Kiki bekerja sama untuk pergi ke kantor kecamatan. Kiki tahu jalan tikus untuk memasuki desa dan karena Kiki tidak membawa mobil, ia akan menggunakan mobil Wendy. Sementara itu, gubernur yang diberitahu Kiki kalau ia akan segera datang berpikir kalau bantuan akan segera datang sehingga menenangkan orang-orang. Namun Soleh berpikir walau begitu mereka tetap harus waspada. Ia pikir kalau orang yang terkena hujan hitam kemarin harus diikat dan dipisahkan dari orang-orang yang tidak terkena hujan. Padahal mereka banyak orang dewasa namun tak ada satupun dari mereka yang berani melawan Soleh. Gubernur yang takut pada Soleh menuruti perintahnya untuk memisahkan orang yang terkena hujan hitam. Mereka yang terkena hujan hitam diikat dan dikumpulkan di satu ruangan. Tentu Raisa juga dipisahkan namun ia terlihat tanpa emosi sementara tahanan lain menangis. Sementara itu, Wendy dan Kiki menyusuri jalan kecil yang Kiki tahu untuk memasuki desa. Kiki adalah kepala polisi patrol sehingga ia mengetahui jalan ini. Dari berita, mereka mendengar kalau pemerintah masih menginvestigasi hubungan antara hujan hitam kemarin dengan kekerasan yang terjadi. Di saat yang sama, orang-orang di kantor kecamatan juga sedang melihat berita tentang kemungkinan hujan hitam kemarin yang memiliki virus berbahaya. Hal ini digunakan Soleh untuk memperkuat argumennya kalau ia memang benar. Ditambah, tidak ada informasi mengenai bantuan yang akan dikirim untuk menyelamatkan mereka. Seorang supir bis mengatakan kalau bisnya yang terparkir di parkiran bisa digunakan untuk melarikan diri bersamaan. Namun untuk pergi ke bis, mereka harus keluar dan melawan ancaman orang-orang yang terinfeksi di luar. Soleh bersedia melindungi mereka, namun asalkan gubernur mengizinkannya untuk membunuh orang-orang itu. Tentunya ini adalah pilihan sulit yang belum bisa gubernur jawab. Sementara itu, Raisa dengan mata yang mulai berwarna putih mengingat masa lalunya. Dulunya, ia adalah seorang dosen dan setelah mengajar, harusnya hari ini adalah jadwal Wendy menjemput anak mereka. Namun Wendy yang juga sibuk meminta maaf dan meminta Raisa menggantikannya menjemput anak mereka. Raisa juga memiliki pertemuan penting sehingga saat anaknya turun dari bis, Raisa terlambat menjemputnya. Tak lama kemudian, Raisa sudah di dekat titik jemput anaknya dan melihat anaknya berjalan sendirian. Anak Raisa berlari ke jalan karena melihat mobil yang mirip dengan mobil Wendy, namun karena itu ia tertabrak mobil parcel dan membunuhnya. Dan hal inilah yang membuat hubungan Wendy dan Raisa memburuk dan akhirnya memilih berpisah.
Sementara itu, Kiki dan Wendy sudah memasuki desa yang dipenuhi dengan kabut. Mereka berada di kebun namun tak ada seorang pun yang mereka lihat. Di tanah, mereka melihat kubangan air yang berwarna hitam. Wendy menyentuhnya dan berkata kalau hujan kemarin adalah hujan aneh. Wendy bertanya apakah kemarin ada kejadian aneh dan Kiki ingat kalau kemarin ada hujan es yang berbentuk seperti wajah manusia. Kini ia yakin kalau ini adalah hujan aneh. Tiba-tiba di langit dipenuhi burung gagak yang terbang ke arah mereka. Bukannya masuk mobil, mereka malah berlari menjauhinya dan bersembunyi di dalam gudang. Namun burung gagak ini tak menyerah dan mencoba memecahkan jendela. Mereka hanya bisa bertahan sebisanya di dalam rumah. Wendy menggunakan gula yang ia tabur di atas meja. Ia membuat simbol unik di atas meja itu dan saat Kiki gagal menahan burung-burung itu, mereka berlindung di bawah meja. Ternyata yang digambar Wendy sebelumnya adalah jimat yang membuat mereka terlindung dari burung-burung ini. Namun walau begitu, burung-burung ini tak meninggalkan mereka dan masih menunggu di dalam rumah. Saat mereka tenang, akhirnya mereka melihat pemilik rumah yang ternyata sudah mati dan karena itulah mereka tidak menemukan siapapun di sini. Kiki ingin memeriksa mereka, namun Wendy melarangnya karena jika ia keluar dari barier, maka burung gagak ini akan menyerangnya. Kini Kiki sadar kalau Wendy bukan orang biasa, melainkan semacam dukun modern. Wendy menjelaskan kalau hujan hitam kemarin sebenarnya tidak berbahaya, melainkan sebuah peringatan akan bencana yang akan terjadi. Yang terpenting sekarang adalah untuk mencari sumber yang menyebabkan hujan ini. Wendy menelpon biksu dan bertanya bukankah patung kepala Buddha yang ia minta selidiki ada di daerah ini. Biksu menjawab kalau patung itu sekarang ada di kantor kecamatan dan sedang dipamerkan. Biksu juga memberitahu kalau penutup mata patung itu telah dibuka. Sehingga orang yang melihat mata patung itu akan melihat neraka di hati mereka dan karena itulah mereka menjadi agresif. Sementara itu di kantor kecamatan, Raisa kini sudah memiliki mata berwarna putih namun untungnya ia diikat. Raisa sekarang sedang melihat masa-masa paling menyedihkan dalam hidupnya yaitu saat anaknya meninggal. Di tempat lain, biksu lain sedang mencari informasi mengenai patung kepala Buddha ini dan berhasil menemukannya. Iblis yang dikurung di patung ini adalah iblis yang merasuki seorang biksu dan membuatnya melakukan banyak kejahatan. Saat ketahuan, ia dihukum dengan kepala yang dipenggal. Iblis ini memiliki kemampuan untuk mengontrol manusia dan membuat mereka saling membunuh. Kembali ke tempat Wendy dan Kiki. Mereka tak bisa tinggal diam sehingga berlari keluar dari meja dan kembali ke mobil. Tentu burung-burung ini mengejar dan menyerang mereka. Wendy menggunakan lumpur untuk membuat simbol barier di mobil untuk melindungi mereka dari burung-burung ini. Mereka berhasil melakukannya tepat waktu walau dipenuhi luka sehingga kini mereka bisa melanjutkan perjalanan ke kantor kecamatan. Setelah cukup jauh, mereka melihat mayat di jalanan. Kiki keluar untuk memeriksanya dan ternyata itu adalah polisi yang ia kenal. Tak bisa membawanya, yang bisa ia lakukan hanya meminggirkan mayatnya agar tidak tertabrak mobil. Sementara itu di kantor kecamatan, Raisa masih berhalusinasi namun entah kenapa ikatannya sudah terbebas. Ia melihat orang yang mengawasinya sebagai orang yang membawa anaknya sehingga ia menyerangnya. Raisa keluar ruangan dengan tongkat runcing yang dipenuhi darah dengan mata yang sepenuhnya berwarna putih. Ia menyerang orang-orang dan akan membunuh gubernur sebelum Soleh menghentikannya. Tahu jika Raisa menyerang Soleh, maka ia akan dibunuh. Andika menyerang Raisa untuk menyelamatkannya, namun Raisa malah balik menyerangnya. Soleh memukul Raisa dengan kursi dan akhirnya Raisa bisa tenang dan meminta untuk dibunuh. Mendengar ini, Soleh si psikopat bersedia membunuh Raisa, namun Andika menghentikannya karena orang dewasa di sana tidak berguna. Tentu pada akhirnya Andikalah yang dipukuli dan ia tidak pernah melawan Soleh. Sementara itu, Kiki dan Wendy sudah semakin dekat ke kantor kecamatan. Mereka melihat polisi yang berdiri yang artinya masih hidup sehingga mendekatinya. Namun polisi yang memiliki mata berwarna putih menodongkan pistolnya pada Kiki. Kiki yang seorang polisi bisa melawan namun ia tak cukup kuat untuk melawan polisi ini yang berhasil membalikan keadaan. Kiki dicekik namun Wendy datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mereka masuk ke dalam mobil namun walau mobil itu memiliki simbol barier namun polisi ini masih menembaki mereka walau masih selamat. Namun polisi ini memilih untuk bunuh diri. Kembali ke kantor kecamatan. Raisa sudah tenang sehingga ia bukan lagi ancaman.
Namun tahanan lain menangis untuk dibebaskan karena mereka tidak merasa seperti Raisa. Namun gubernur yang cupu ini takut pada Soleh sehingga ia ingin memisahkan orang yang sehat dan tidak. Ia menyarankan untuk mengirim orang yang terinfeksi keluar. Sehingga walau mereka mati di luar, setidaknya kematian mereka bukanlah tanggung jawab orang yang di dalam. Orang-orang di sana pengecut dan hanya Andika yang mencoba menghentikan mereka walau pada akhirnya ia selalu dipukuli. Sementara di luar, orang yang terinfeksi membakar AC luar sehingga ruangan di dalam dipenuhi asap. Kembali ke dalam ruangan, Andika melawan dan membanting Soleh hingga memecahkan kaca yang selama ini menghalangi mata patung Buddha. Kini orang-orang melihat mata patung itu termasuk Andika sementara Soleh tidak melihatnya. Di tempat lain, Wendy dan Kiki melihat ledakan di kantor kecamatan yang lumayan dekat. Biksu meneleponnya dan memberitahu cara menghentikan wabah ini. Caranya adalah Wendy harus menyegel iblis di patung ini dengan menutup matanya dengan segel. Wendy bisa melakukannya, namun masalahnya ia harus melakukannya dengan mata tertutup. Biksu akan berdoa agar iblis ini tidak bisa menggunakan kekuatannya sehingga Wendy tidak boleh menutup telepon ini. Wendy berhenti dan membasahi majalahnya dengan air hujan hitam yang nantinya akan ia gunakan untuk menutup mata patung. Sementara itu di kantor kecamatan, karena ledakan sebelumnya terjadi kebakaran sehingga orang-orang panik. Kini mereka berencana untuk keluar dan menggunakan bis yang dipakai supir bis agar semua orang bisa kabur. Namun orang-orang yang terinfeksi akan ditinggalkan di sini. Sebelum pergi, Soleh mengeluarkan pisau yang sering ia bawa dan mendekati Andika. Namun ia tidak membunuhnya, melainkan memberikan pisau itu untuk Andika. Orang-orang keluar dengan berjalan berurutan melawan gelapnya kabut. Orang terinfeksi menyerang sehingga mereka dengan mudah dipisahkan. Orang yang selamat memasuki mobil dan kebanyakan dari mereka berhasil. Supir bis membawa mobil untuk melarikan diri dan orang-orang sudah mulai senang. Namun ternyata supir bis ini sudah terinfeksi dan kini memiliki mata berwarna putih. Soleh menyadarinya dan bis ini hampir akan menabrak mobil Wendy, namun Soleh berhasil membuat mereka terhindar dari tabrakan. Namun pada akhirnya mobil bis itu oleng dan terbalik. Beberapa orang di dalam bis masih hidup, namun Soleh juga kini memiliki byakugan. Orang lain menyerangnya namun ia selamat. Kemudian Soleh mengemuk dan orang-orang di dalam bis saling membunuh. Soleh berhasil keluar bis, namun pada akhirnya ia juga meninggal. Sementara itu di kantor kecamatan, kini tinggal Andika dan Raisa yang sama-sama sedang berhalusinasi. Andika ingin membunuh Raisa, namun di saat yang sama biksu sudah memulai doanya. Wendy dan Kiki menabrak kantor kecamatan dengan mobil dengan mata tertutup dan tepat menabrak patung. Wendy dan Kiki masih hidup, namun walau Kiki sudah diberitahu untuk tidak membuka matanya, namun ia masih mencari Andika. Dan tentunya tanpa sengaja Kiki melihat mata patung itu. Saat menemukan Andika, tentu Kiki mendekatinya, namun Andika malah melarikan diri. Saat Kiki mengejarnya, Andika malah menyerangnya dan hampir membunuh Kiki dengan pisau dari Soleh. Kiki melawan, apalagi kini ia juga di bawah pengaruh halusinasi dan berhasil memojokkan Andika. Sementara itu, Wendy mencoba menutup mata patung dengan majalah yang sudah ia basahi sebelumnya. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya ia sudah menutup mata patung ini. Pengaruh patung ini menghilang sehingga Kiki tidak jadi membunuh Andika. Wendy mengukir simbol untuk menyegel iblis ini sehingga pengaruh iblis ini sepenuhnya menghilang dan terlihat dari mata Kiki dan Andika yang sudah kembali normal. Kemudian Wendy memeriksa keadaan Raisa yang tak sadarkan diri. Di saat yang sama, karena asap yang memenuhi ruangan membuat air aktif dan membasahi ruangan. Raisa tersadar, namun karena air ini membuat kertas yang Wendy pakai menutupi mata patung terlepas, sehingga orang-orang yang terkena halusinasi kembali terpengaruh. Kini Kiki dan Andika kembali bertarung dan Andika berhasil memojokkan ibunya. Namun dari tangan Kiki, Andika melihat sebuah luka jahitan. Flashback ke masa lalu. Ternyata awalnya Soleh dan Andika sangat dekat karena mereka berada di satu geng motor yang sama. Soleh bercerita kalau saat ia kecil, ayah tirinya sering memukulinya dan karena itulah ia tumbuh menjadi anak yang bermasalah. Suatu malam mereka ugal-ugalan dan dikejar mobil polisi yang dikendarai Kiki. Karena tidak fokus, Soleh mengalami kecelakaan dan terjatuh. Polisi mendekat dan Soleh mencoba membawa Andika, namun karena Andika kesakitan, Soleh terpaksa meninggalkannya. Kiki mengejar Andika dan berhasil menangkapnya.
Namun saat akan ditangkap, Soleh muncul dan menyerang Kiki karena tidak tahu kalau Kiki adalah ibu Andika. Namun kini giliran Soleh yang ditangkap. Soleh yang memegang pisau menyayat tangan Kiki dan mendengar Andika berteriak ibu membuat Soleh sadar kalau ia baru saja menyayat ibu temannya. Kembali ke masa sekarang, Wendy tanpa sengaja melihat mata patung itu dan neraka di hatinya adalah saat Raisa menyalahkannya karena kematian anak mereka. Raisa berubah menjadi laba-laba dan menyerang Wendy, namun itu hanya ilusi. Raisa yang tahu kalau ia tidak boleh melihat mata patung menutup mata sambil memeriksa Wendy. Raisa mendengar telepon biksu yang terus memanggil nama Wendy. Biksu meminta Raisa untuk menutup mata patung Buddha secepatnya. Raisa menyobekkan sebuah kain untuk menutup matanya. Kemudian ia kembali mencoba menutup mata patung itu dengan kertas majalah dan berhasil melakukannya. Kemudian Raisa yang pernah melihat segel dari foto yang dikirim Wendy mengingatnya sehingga ia bisa menulis segel itu. Namun Wendy masih di dalam pengaruh ilusi dan menyerang Raisa. Namun mobil bergerak sehingga Wendy tidak jadi membunuh Raisa dan mendapatkan sedikit kesadarannya. Ia berusaha bunuh diri namun Raisa menahannya. Tali yang menahan patung itu putus sehingga patung dan mobil Wendy jatuh ke basement kantor kecamatan dan meledak. Namun Raisa dan Wendy berhasil keluar mobil tepat waktu. Kini orang-orang yang terkena ilusi sudah terbebas for good dan langit sudah kembali cerah. Dengan kejadian ini membuat hubungan Raisa dan Wendy membaik dan kembali bersama. Waktu berlalu, Wendy dan Raisa kini membuat channel YouTube untuk memeriksa hal-hal gaib. Kali ini mereka berada di sebuah tempat dan memeriksa mayat yang sepertinya adalah mayat alien. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi What If. Apa yang akan kalian lakukan kalau kamu adalah gubernur cupu ini? Apa kalian akan takut dengan si Soleh atau melawan walau mungkin kamu harus bertarung melawan si Soleh? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini lumayan menarik yang awalnya terlihat seperti akan ada wabah dalam skala besar. Namun penanganan masalahnya cukup mudah dan lumayan anti klimaks. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini cepat dan tidak diisi banyak filler. Apalagi cuma 6 episode dengan durasi 30 hingga 40 menitan. Mimin suka series yang satset, jadi untuk PES Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesar di series ini adalah hujan hitam yang sebenarnya tidak berbahaya karena hujan itu hanyalah sebuah peringatan. Namun plot twist ini kurang ngena sehingga untuk plot twist Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini anti klimaks menurut Mimin. Karena dengan bencana sebesar ini penyelesaian masalahnya cukup sederhana sebenarnya. Tapi seenggaknya happy ending, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini sangat worth it untuk ditonton karena walau ceritanya kurang deep tapi seenggaknya gak buang-buang waktu. Pace-nya cepat ditambah cerita yang lumayan menarik. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Monstrous adalah 7,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.